Setelah hilangnya Badrun, Jaka, dan Roni secara misterius, kabar yang simpang siur mulai menyebar di antara para narapidana. Suara-suara yang mengerikan dan bisikan-bisikan dari balik malam yang menakutkan semakin sering terdengar, menambah kecemasan di dalam penjara Nusa Kambangan. Iwan dan Dani, dua narapidana lain yang sudah lama merencanakan pelarian juga, merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Meskipun kabar tentang hilangnya ketiga narapidana itu diselimuti misteri dan ketakutan, Iwan yakin bahwa Badrun dan kawan-kawan menemukan jalan keluar, meskipun jalan itu membawa mereka ke dalam hutan yang terkenal angker. Kalau mereka bisa kabur, maka kita pun bisa melakukan itu. Bisik Iwan pada Dani di tengah malam, saat suasana penjara sunyi. Mereka berdua menyusun rencana dengan hati-hati, mengikuti jejak Badrun, tanpa tahu kengerian apa yang sebenarnya menanti mereka di balik bayang-bayang hutan Nusa Kambangan. Di tengah malam, Iwan terbangun mendadak oleh suara langkah kaki di lorong penjara. Dia mengintip dari jeruji besi sel, dan melihat salah satu penjaga, Pak Surya, berjalan sendirian di lorong. Wajahnya tampak pucat, dan matanya kosong, seolah sedang berjalan dalam keadaan setengah sadar. Apa yang dia lakukan? Bisik Iwan pada dirinya sendiri. Dia kelihatan aneh. Dani juga terbangun, melihat apa yang Iwan lihat. Dia kayaknya kesurupan. Lu lihat deh ekspresi wajahnya. Pak Surya berjalan terus, tanpa menoleh ke kanan atau kiri, langsung menuju pintu keluar yang mengarah ke hutan. Iwan dan Dani hanya bisa menatap dengan ngeri saat penjaga itu membuka pintu penjara dan menghilang ke dalam kegelapan hutan. Keesokan paginya, kabar tentang hilangnya Pak Surya menyebar dengan cepat di antara para tahanan dan penjaga. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, dan pencarian di sekitar penjara tidak menemukan jejak apapun. Namun, bagi Iwan dan Dani, mereka tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar pelarian atau penjaga yang hilang. Malam itu, mereka mendengar kembali bisikan-bisikan dari dalam hutan, suara samar yang memanggil mereka dengan nama mereka sendiri. Suara itu semakin keras setiap malam, seolah semakin mendekat. Sialan. Gumam Iwan, keringat dingin membasahi dahinya. Ini bukan mimpi. Kita harus keluar dari sini sebelum terlambat. Dani mengangguk dengan panik. Tapi bagaimana caranya? Kita tak bisa melarikan diri begitu saja. Iwan merenung sejenak, sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah. Kita ikuti jejak mereka. Mungkin Badrun tahu sesuatu. Mereka pergi ke hutan itu kan? Kalau kita masuk ke sana, mungkin kita bisa menemukan jawabannya. Atau setidaknya kita akan tahu apa yang sudah terjadi menimpa kepada mereka. Tapi, di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa masuk ke hutan Nusa Kambangan bukanlah keputusan yang bijak, karena hutan itu bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang tinggal di sana, sesuatu yang menunggu kematian mereka. Hanya saja sekarang, mereka tidak punya banyak pilihan, antara bertahan di penjara dan menunggu suara-suara itu semakin dekat, atau masuk ke dalam kegelapan hutan dan menghadapi apapun yang ada di dalamnya. Malam berikutnya, saat semua penjaga sibuk dengan tugas masing-masing, Iwan dan Dani memutuskan untuk melancarkan rencana mereka. Dengan hati-hati, mereka menyelinap keluar dari sel dan menuju gerbang penjara yang membawa mereka ke hutan. Di ambang kegelapan, mereka berhenti sejenak, menatap kabut tebal yang melayang di antara pepohonan. Ini gila. Bisik Dani, wajahnya pucat pasi. Tapi kalau kita tak masuk ke sana, kita tak akan pernah tahu. Iwan mengangguk dengan berat hati, lalu menghela napas panjang. Ayo cepat. Dengan langkah perlahan, mereka memasuki hutan Nusa Kambangan, di mana kegelapan seakan menyambut mereka,
dan bisikan-bisikan mulai terdengar lebih jelas. Apa yang menunggu mereka di dalam sana? Mereka berharap tidak mengalami nasib yang sama dengan Badrun dan kawan-kawan. Namun ketakutan terus menghantui pikiran Iwan dan Dani. Saat mereka mulai bergerak, suasana penjara terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin malam membawa suara gemerisik dari balik dinding batu tua, dan bayangan panjang dari lampu koridor terlihat seperti sosok yang mengintai. Lu yakin mau lanjut? Bisik Dani, suaranya penuh keraguan. Iwan menoleh sejenak, matanya tajam dan penuh tekad. Gak ada pilihan, Dan. Kalau kita tak kabur sekarang, ancaman kematian akan semakin dekat. Kita harus keluar malam ini juga. Dengan hati-hati, mereka menyelinap melalui lorong-lorong penjara, menghindari para penjaga yang berpatroli. Setelah berhasil membuka pintu belakang penjara yang sudah jarang digunakan, mereka keluar menembus hutan dan udara malam yang dingin. Di depan mereka, Tutan Nusa Kambangan membentang luas seperti jurang gelap yang tak terjamah, dengan kabut tebal yang menyelimuti pepohonan besar. Hutan itu seolah memanggil mereka, dengan bisikan-bisikan penuh nada ancaman. Dani berhenti di ambang pintu, menatap lebatnya hutan di depannya. Apa kita beneran mau ke sana? Lu tahu kan, nggak ada orang yang bisa kembali lagi dari sana setelah memasuki hutan itu. Iwan mengangguk perlahan. Badrun nggak mungkin pergi tanpa alasan. Mereka pasti nemuin sesuatu di dalam sana. Tanpa berkata-kata lagi, mereka melangkah masuk ke dalam hutan. Setiap langkah kaki mereka terasa berat, seakan-akan hutan itu sendiri menolak kehadiran mereka. Semakin jauh masuk, semakin hilang arah mereka. Pohon-pohon raksasa berdiri seperti penjaga bisu, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi, disertai bisikan-bisikan yang datang dari dalam kegelapan. Lu denger itu? Tanya Dani, suaranya bergetar. Iwan mengangguk. Gue dengar, tapi kita harus terus jalan. Di tengah kegelapan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki lain, yang mendekat dengan cepat. Mereka berhenti, tubuh mereka seperti membeku. Di balik kabut, sesosok bayangan hitam besar muncul, bergerak dengan pelan-pelan di antara pepohonan. Lari, lari! Seru Iwan tanpa berpikir panjang. Mereka pun mulai berlari sekuat tenaga, napas mereka terengah-engah. Tetapi langkah-langkah di belakang mereka semakin cepat. Sosok itu mengikuti dengan langkah-langkah berat, dan bayangannya terlihat semakin besar di antara pepohonan. Dani tersandung akar pohon dan jatuh. Sialan! Jeritnya panik, berusaha bangkit. Iwan kembali, untuk menariknya berdiri. Kita nggak bisa berhenti, kata Iwan, membantu Dani bangkit. Mereka terus berlari, namun semakin jauh mereka berlari, hutan semakin terasa menutupi jalan yang mereka tuju, seolah-olah pepohonan bergerak untuk menghalangi jalan keluar. Napas keduanya semakin berat, tubuh mereka semakin lelah, dan suara langkah kaki dan bisikan makhluk hitam itu semakin mendekat, seolah tak memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Akhirnya, mereka menemukan sebuah pondok tua di tengah hutan, mirip dengan gambaran yang pernah mereka dengar dari gosip para narapidana. Pondok itu tampak terabaikan, namun di dalamnya ada cahaya samar dari jendela. Tanpa berpikir, mereka lari ke arahnya dan membuka pintu dengan paksa. Masuk, seru Iwan, menarik Dani ke dalam. Saat pintu tertutup, mereka merasa aman sesaat, tapi sesuatu terasa aneh di dalam pondok itu. Suara bisikan berhenti, dan hutan di luar menjadi sunyi. Namun, di dalam pondok, udara terasa panas, dan ada bau busuk yang menyesakkan dada. Itulah bau kematian. Iwan dan Dani berdiri terdiam di tengah ruangan.
Lilin di atas meja bergoyang-goyang, nyalanya hampir padam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari arah belakang mereka, dari sudut ruangan yang paling gelap. "Kita nggak sendirian di sini," bisik Dani, suaranya serak. Dan, sebelum mereka bisa bereaksi, bayangan hitam besar yang mereka lihat sebelumnya muncul di sudut ruangan, perlahan-lahan mendekati mereka. Sosok itu kini tampak jelas, wajahnya tak berbentuk, hanya kegelapan pekat yang memancar penuh dengan ancaman. Iwan merasakan tubuhnya membeku. Ini dia, gumamnya. Bayangan itu berhenti di depan mereka, dan ruangan menjadi semakin gelap, seolah-olah cahaya lilin diserap oleh kegelapan sosok itu. Dani mundur perlahan, sementara Iwan mencoba mencari cara untuk melawan ketakutan yang mencekamnya. "Kita harus keluar dari sini," teriak Dani. Namun, pintu pondok tertutup rapat, dan jendela-jendela tampak tertutup oleh sesuatu yang tak terlihat dari luar. Mereka terjebak, dan sosok itu semakin mendekat, membawa serta kegelapan yang tak bisa dihindari. Di dalam hati mereka, Iwan dan Dani tahu, apapun yang menghuni hutan ini telah menunggu mereka sejak awal, dan tidak ada jalan keluar yang mudah dari sini. Kegelapan yang menyelimuti pondok semakin pekat, seakan-akan seluruh ruangan itu telah tertelan oleh sosok bayangan hitam yang berdiri di depan Iwan dan Dani. Udara yang semakin dingin, membuat napas mereka keluar seperti uap tipis. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka harus melawan rasa takut yang menyiksa, atau mereka akan berakhir seperti Badrun dan kelompoknya, atau bahkan lebih buruk. "Kita harus keluar dari sini, Iwan," bisik Dani, suaranya gemetar. Iwan menatap sosok hitam itu yang semakin mendekat, tanpa bentuk namun begitu nyata. Ia tahu tidak ada pintu, tidak ada jalan keluar yang tersisa. "Tunggu, Dani, jangan bergerak." Iwan mencoba mengendalikan ketakutannya, otaknya berputar cepat, mencari akal. Sosok hitam itu tampaknya bereaksi pada ketakutan mereka, semakin mereka takut, semakin cepat ia mendekat. Dani, yang sudah tak tahan lagi, tiba-tiba melangkah mundur dengan panik. Gua nggak bisa, Wan. Gua nggak bisa di sini. Ia berlari menuju jendela, berusaha membuka papan kayu yang menutupi kaca jendela tua itu. "Jangan, Dani!" teriak Iwan, tapi sudah terlambat. Saat Dani menyentuh jendela, jeritan mengerikan terdengar. Tangan Dani mencair, seakan disentuh oleh api hitam yang tak terlihat. Tubuhnya bergetar, mata melotot ketakutan. "Wan, tolong gua!" teriaknya sebelum tubuhnya ditarik mundur oleh kekuatan tak terlihat, masuk ke dalam bayangan. Jeritan Dani teredam seketika, dan seolah-olah ia ditelan oleh kegelapan. Iwan terdiam, tercekik oleh rasa takut yang kini mencekam seluruh tubuhnya. Dia melihat sosok hitam itu, yang kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Suara bisikan-bisikan itu kembali, semakin jelas di telinganya. "Ikutlah, kamu akan seperti mereka selamanya." Tapi Iwan menolak. Dalam hati kecilnya, ia merasa ada sesuatu yang bisa dia lakukan, sesuatu yang bisa menghentikan sosok itu. Dia melihat ke sekeliling ruangan dengan cepat, mencari sesuatu, apa saja yang bisa membantu. Di atas meja, di samping lilin yang nyaris padam, ada sesuatu yang terukir di permukaan kayu. Iwan mendekat dan memperhatikan ukiran itu, sebuah simbol aneh, melingkar, dengan tanda-tanda yang tampak seperti mantra kuno. Tanpa pikir panjang, Iwan mengulurkan tangannya dan menyentuh ukiran itu. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Sosok hitam itu berhenti sejenak, seolah merasakan ancaman. Cahaya lilin tiba-tiba berkobar, mengeluarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya, menerangi simbol di atas meja. Iwan merasakan energi aneh mengalir melalui tubuhnya, dan dia tahu bahwa inilah kunci untuk melawan. Dengan tangan gemetar,
dia menggenggam ujung simbol itu dan berteriak, "Kamu nggak bisa ambil gue. Kamu nggak bisa ambil nyawa lagi." Sosok hitam itu mengeluarkan suara yang menyerupai geraman rendah, semakin mendekat, tetapi Iwan merasakan kekuatan dari simbol itu mulai mengisi tubuhnya. Cahaya lilin semakin terang, menyebar, memaksa bayangan mundur. Sosok hitam itu tampak terdesak, seolah-olah kehilangan kekuatannya. "Pergi!" teriak Iwan, tangannya kini menggenggam simbol itu erat-erat. Dengan kekuatan yang tak pernah dia bayangkan, cahaya dari lilin memancar keluar, menghantam sosok hitam itu dengan kekuatan besar. Jeritan menusuk mengisi udara saat sosok itu meledak menjadi kabut hitam yang terserap oleh kegelapan hutan di luar. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Iwan terengah-engah, berlutut di depan meja dengan simbol yang masih bersinar samar-samar. Dia sendirian sekarang. Dani telah hilang, tertelan oleh kegelapan. Iwan hanya bisa berdiam diri, menggenggam lilin di sampingnya, memandang hutan yang kini kembali sunyi di luar jendela. Keesokan paginya, saat penjaga menemukan pintu pondok terbuka, mereka hanya menemukan Iwan duduk di dalam, termenung, dengan mata kosong menatap simbol di atas meja. Tubuhnya lelah, namun ia masih hidup. Tidak ada tanda-tanda Dani, ataupun bayangan hitam yang mencekam malam sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu, tidak ada yang tahu kemana perginya Badrun, Jaka, Roni, atau Dani. Tapi Iwan tahu, dan meski ia selamat dari kegelapan malam itu, dia membawa rahasia kengerian yang tersembunyi di dalam hutan Nusa Kambangan, kengerian yang menanti siapa saja yang berani masuk ke dalamnya. Namun satu hal pasti, bagi Iwan, selamanya hutan itu bukan lagi sekadar mitos. Hutan itu hidup, dan mengintai dalam bayang-bayang.